Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Akhirnya ada waktu juga buat baca artikel ya. Mudah-mudahan singkat, nggak sepanjang yang white paper itu ya. Ini barangkali ada ya. Yang kemarin juga ada yang tanya soal pinode. Kalau gue nggak tahu. Nah ini sekarang ada update lah ya. Itu dari core team langsung soal pinode gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau tahu soal pinode gimana dan gimana, biar pertanyaannya itu terjawab ya, simak video ini baik-baik aja ya. Kita baca bareng-bareng karena gue juga belum baca sih. Oke, kita baca dari awalnya dulu ya. Baca artikelnya ini dari Pinus ya. Pinode lebih dekat ke desentralisasi yang berpusat pada pengguna. Oke. Masuk ke minepi.com. Kalau bagi yang gabung Twitter seharusnya udah tahu ini ya kalau mau baca. Tapi kalau misalkan nggak tahu ya nggak apa-apa, kita baca bareng-bareng aja di sini ya. Oke, kita udah terjemahkan. Pinode selangkah lebih dekat ke desentralisasi yang berpusat pada pengguna. Akses aplikasi Pi dari desktop dan jalankan Pinode untuk mulai berkontribusi pada keamanan jaringan. Oh, ini ada hubungannya dengan keamanan jaringan ya. Gue juga nggak tahu soalnya. Tuh versi terbarunya 0.4.5 ya. Gitu. Terus kita geser dulu aja. Nah, gua nggak mau sembarang ngeklik sih. Itu ada bacaan Max terus jendela. Duh, gua ngeri ya. Walaupun ini katanya dari Minepi atau dari core team ya. Cuman gue juga ada ngeri-ngerinya kalau asal ngeklik ya. Takutnya kan gitu. Jadi gue cuman baca artikelnya aja lah. Ya. Kita baca sama-sama. Penapian. Dokumen ini menjelaskan rilis pertama Pinode dan rencana awal untuk testnet yang mungkin belum diperbarui karena tujuan membangun testnet awal Pi adalah untuk menguji dan menyempurnakan blockchain Pi. Rencana tersebut selanjutnya dapat berubah karena lebih banyak data dihasilkan oleh testnet untuk memandu langkah selanjutnya ke depan. Deskripsi di bawah ini tidak mengacu pada Pi-mainnet nodes yang saat ini berada di bawah firewall mainnet selama periode jaringan tertutup mainnet yang sedang berlangsung. Dalam periode jaringan terbuka yang akan datang, firewall mainnet akan dihapus. Memungkinkan komunitas Pi yang lebih luas untuk menjalankan node Pi-mainnet mereka sendiri. Pelajari lebih lanjut di sini. Oke, kita pelajari sama-sama ya. Kita geser dulu. Perkenalan. Node adalah peran keempat dalam ekosistem Pi dan berjalan di laptop dan desktop, bukan ponsel. Mirip dengan blockchain lainnya, Pinode akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi pada buku besar terdistribusi dan menyelesaikan tantangan dalam mempertahankan mata uang terdistribusi dengan membuat semua node mencapai konsensus pada urutan transaksi baru yang sedang dicatat. Oke. Terus kita geser dulu. Tidak seperti node menggunakan bukti kerja seperti Bitcoin atau Ethereum. Pinode menggunakan algoritma konsensus yang berbeda berdasarkan Stellar Consensus Protocol (SCP) atau itu apa? DISCP. Node membentuk grup terpercaya, irisan quorum, dan hanya menyetujui transaksi yang disetujui oleh node terpercaya tersebut. Lingkaran keamanan, lihat Pax Pi. Apa itu lingkaran keamanan? Dari kumpulan penambang seluler, Pi menjadi grafik kepercayaan global yang memungkinkan Pinode membentuk irisan quorum untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat memvalidasi transaksi pada buku besar bersama.
Oke, gue di sini cuman baca doang ya, karena jujur aja gue emang mau bahas juga nggak ngerti. Nggak apa-apa. Tidak seperti kebanyakan proyek kripto lainnya, Pinode akan terus mengikuti filosofi desain yang berpusat pada pengguna. Alih-alih membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam untuk menyiapkan node, orang biasa akan dapat melakukannya dengan menginstal aplikasi desktop di komputer mereka. Melalui aplikasi komputer ini, Pioneer dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat lunak node untuk membuat perangkat mereka tersedia atau tidak tersedia untuk melayani sebagai node. Terus kita geser lagi. Pi akan terus mengikuti metodologi terdesentralisasi progresif saat mengembangkan testnetnya. Selama testnet awal, komponen blockchain Pi dari perangkat lunak node akan memiliki lapisan terpusat untuk mencapai literasi pengujian tekanan skenario yang lebih cepat dan adaptasi dari algoritma konsensus untuk mengakomodasi kebutuhan jaringan Pi dan komunitas global. Lihat bagian roadmap testnet. Oke. Versi awal node ini adalah langkah pertama menuju pembangunan Pi testnet dan akhirnya mainnet yang sepenuhnya terdesentralisasi. Itu kita geser. Versi node ini mencangkup dua antarmuka node dan antarmuka aplikasi Pi desktop. Tergantung pada tingkat partisipasi yang ditentukan pada bagian di bawah ini, Pioneer dapat menggunakan dua antarmuka yang sesuai. Setiap pengguna seluler dapat mengunduh perangkat lunak node ke komputer mereka dan menggunakan antarmuka aplikasi Pi desktopnya, karena ini adalah antarmuka yang mirip dengan aplikasi seluler dan akan memungkinkan orang untuk memeriksa saldo Pi mereka, menonton konten media, dan menggunakan obrolan Pi di komputer pribadi mereka. Setiap Pioneer juga dapat mendaftar menjadi node melalui antarmuka node dan menginstal komponen blockchain di sana. Pada awalnya akan ada tahap seleksi. Lihat bagian roadmap testnet. Oke, kita geser dulu. Kita lanjut lihat bagian roadmap testnet. Untuk tim inti untuk mengkalibrasi kriteria pemilihan node berdasarkan keandalan dan konektivitas perangkat. Ketika sebuah node dipilih oleh core team, mereka harus lulus KYC untuk melanjutkan untuk berfungsi sebagai node di testnet. Lihat detail lebih lanjut di bagian di bawah ini, proses seleksi untuk node dan super node. Oke, jadi harus lulus KYC ya, intinya seperti itu yang mau menggunakan node. Kita geser dulu tingkat partisipasi node. Saat ini ada tingkat partisipasi Pioneer untuk menggunakan perangkat lunak Pi node di komputer mereka. Aplikasi komputer mengacu hanya menggunakan antarmuka aplikasi Pi desktop dari perangkat lunak node. Ini memungkinkan perintis yang ingin berinteraksi dengan aplikasi Pi dari komputer mereka, sehingga memiliki fungsi yang mirip dengan aplikasi seluler. Misalnya, banyak Pioneer sebelumnya menyatakan bahwa mereka ingin dapat mengobrol di Pi melalui komputer mereka daripada ponsel. Oleh karena itu, kami merancang antarmuka aplikasi Pi desktop pada perangkat lunak Pi node dan menggabungkan antarmuka ini dengan perangkat lunak node. Oke. Kita lanjut ya. Selain itu di masa mendatang, karena lebih banyak fungsi ditambahkan ke aplikasi Pi, misalnya platform aplikasi dan berbagai aplikasi di platform, beberapa di antaranya mungkin lebih mudah diakses melalui antarmuka desktop daripada aplikasi seluler. Terus kita lanjut node. Nah ini nih, gue nggak tahu nih, biar kita sama-sama tahu ya artinya, mungkin begitu.
Node berarti pioner mengakses antarmuka node, menyelesaikan penginstalan persiapan teknis yang diperlukan berdasarkan instruksi, dan mengaktifkan atau menonaktifkan antarmuka node agar komputer mereka tersedia untuk menjalankan komponen blockchain setelah dipilih menjadi node. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam konsensus, mereka memverifikasi validitas blockchain dan mengirimkan transaksi untuk dicatat di blockchain, di mana di masa depan ketika blockchain Pi berkembang lebih dari sekedar mengamankan buku besar, node akan diperluas untuk menyertakan komputer yang memilih untuk berkontribusi pada sumber daya perangkat keras kolektif jaringan seperti komputasi, penyimpanan, dan bandwidth. Oke, kita geser dulu. Node super. Node super adalah tulang punggung blockchain Pi. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai konsensus berdasarkan algoritma untuk menulis transaksi yang benar pada buku besar Pi. Selain semua tanggung jawab yang dilakukan oleh node, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan supernodes dan node lain mendapatkan status terbaru dari blockchain. Supernodes juga memanfaatkan antarmuka node, dan awalnya dipilih oleh tim inti. Mereka harus terhubung ke jaringan 24/7 dan memiliki koneksi internet yang andal. Berarti internetnya harus kencang lah ya gitu. Lihat tabel di bawah untuk ringkasan 3 tingkat partisipasi dalam perangkat lunak Pi node dan persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak untuk komputer di setiap tingkat partisipasi. Nah, ini ada tabel ya. Tuh, barangkali ada yang ngerti, silahkan di pause dulu aja, dilihat-lihat ya. Kalau gue jujur nggak ngerti. Tuh, oke, kita lanjut ya ke catatan. Nah, 1. Perangkat keras dan perangkat lunak yang didefinisikan dengan lebih cepat untuk node Pi akan memerlukan data tambahan dari testnet awal node dalam tahap pemilihan yang ditentukan di bawah dalam roadmap testnet tentang bagaimana kinerja node pada berbagai konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Menginstal node di Windows, Microsoft Defender, Smart Screen kemungkin menampilkan peringkat saat aplikasi baru yang diunduh dari internet diinstal secara tiba-tiba oleh banyak orang. Ini memungkinkan akan terjadi pada Pi node karena basis pengguna kami yang besar, karena lebih banyak pioner menerima untuk menginstal perangkat lunak Pi node. Back Microsoft akan berhenti menampilkan peringatan ini. Oke, sekali lagi gue cuman bisa baca doang ya, nggak bisa bahas juga. Kalau dibahas lama lah ya. Nanti kalau ada yang mau bahas langsung di komen aja, nggak apa-apa. Barangkali nanti ada pioner yang lain juga yang mau bahas, ya ngobrol aja. Kalau gue sih nggak tahu ya. Ini cuman baca aja, menyampaikan lah ya. Lanjut di proses seleksi untuk node dan supernode. Untuk melamar sebagai node atau supernode di testnet Pi, unduh dan install perangkat lunak Pi node di komputer Anda. Isi aplikasi Pi node dalam perangkat lunak Pi node. Install paket teknis berdasarkan instruksi dari antarmuka node dan biarkan perangkat lunak tetap berjalan sesuai keinginan Anda. Ini dapat berjalan di latar belakang. Tim inti kemudian akan memilih nodes dan supernodes berdasarkan kriteria yang ditentukan di bagian selanjutnya. Oke, jadi sepertinya kalau ada namanya pemilihan itu tidak semua node bisa dijadikan lah itu berkontribusi gitu kan. Oke, kita lanjut di pemohon node. Pemohon node dan supernode
terpilih akan diinformasikan melalui antarmuka node secara bergilir selama 3 bulan ke depan. Jumlah pelopor yang terpilih akan ditentukan oleh jumlah pelamar yang memenuhi kriteria seleksi yang tercantum pada bagian berikut. Kriteria seleksi untuk node dan supernodes. Oke. Setelah periode penyaringan awal, nodes dan supernodes akan dipilih berdasarkan kriteria berikut. Meskipun keduanya akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama, ambang node akan lebih rendah dari supernodes. Oke. Nah, kita juga, gue pribadi di sini ya mudah-mudahan bisa belajar ya, gitu loh, dari pengetahuan digital yang memang minim banget gitu kan, siapa tahu kesananya dipaham. Oke, lanjut ya. Pemilihannya nih katanya waktu aktif yaitu online 24/7, koneksi internet bagus, cepat dan stabil. Awalnya kemampuan untuk membuka portal mungkinnya itu pada router lokal, terus prosesor dan memori yang memadai. Periksa tabel untuk rekomendasi. Kontribusi sebelumnya untuk komunitas Pi, lingkaran keamanan. Nah, itu dia syarat-syaratnya kalau mau terpilih ya. Itu berdasarkan keamanan node dan skor kecepatannya, maksudnya dan skor kepercayaan Anda di jaringan Pi, Anda akan diundang ke KYC. Melamar yang menyelesaikan KYC akan didaftarkan untuk melayani sebagai supernode dan node di testnet Pi. Oke, kita lanjut di selama periode testnet awal. Selama periode testnet awal, tujuan utama adalah untuk menguji stres algoritma konsensus jaringan. Meskipun tidak semua pioner akan memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan keandalan jaringan untuk berpartisipasi dalam testnet awal, Pi selalu bertujuan untuk seinklusif mungkin semua pioner akan terus dapat berpartisipasi melalui aplikasi seluler Pi. Selain itu, seiring berjalan waktu, kami juga bertujuan untuk membuat peran node lebih mudah diakses dengan mengembangkan cara tambahan agar perintis dapat berkontribusi ke jaringan. Ini kalau melihat pembahasannya, ada bahasa tadi itu jadi lebih dekat ke desentralisasi ya, atau berpusat ya gitu. Ini kayaknya ingin menyatukan gitu loh, menyatukan semua transaksi yang terjadi di blockchain dengan bantuan node ini ya. Terus di sini juga dikatakan seiring berjalan waktu kami juga bertujuan untuk membuat peran node lebih mudah diakses dengan mengembangkan cara tambahan agar perintis dapat berkontribusi ke jaringan. Nah, jangan-jangan nih ya ada kayak misalkan pembaruan kemarin itu kan kayak bahasa domain kan udah ditambahkan ya, di setiap daerah kita bisa, mau orang manapun ada bahasa pilihannya. Seperti itu kan jadi lebih mudah. Nah, nggak tahu nanti kalau ke node gitu ya ada pembaruan seperti apa. Gue juga sebenarnya pengen bisa gitu, makanya ya mudah-mudahan bisa. Nanti ya minta petunjuk sama yang bisa aja ya kalau yang nggak bisa. Oke, kita lanjut di peta jalan testnet ya. Testnet akan terdiri dari 3 tahap. Nah, ini ada apa tuh, roadmap outline ya. Kita baca ininya aja lah ya. Tahap-tahapnya. Ada 3 tahap. Nah, ini awalnya yaitu tahap seleksi. Tim inti akan menjalankan algoritma konsensus dengan pioner yang telah mendaftarkan untuk menjadi node dan berhasil menyelesaikan penginstalan semua paket yang diperlukan untuk komponen blockchain di komputer mereka. Pengujian ini akan memungkinkan kami untuk memahami persyaratan untuk setiap node, misalnya perangkat keras, durasi online, bandwidth, stabilitas koneksi, dan lain-lain.
yang diperlukan untuk mencapai jaringan yang andal dan aman. Meskipun harapan kami adalah menyertakan sebanyak mungkin pioner saat menentukan persyaratan node, ketersediaan dan keandalan masing-masing node dalam jaringan mempengaruhi keamanan dan keaktifan jaringan. Oleh karena itu, kita perlu menyeimbangkan kedua aspek di atas dengan menguji di tahap seleksi dan menentukan ambang batas untuk node dan supernode dengan tepat. Wah, selektif banget ya ini pengujiannya lah intinya. Jadi nggak semua node tuh bisa masuk gitu kan. Kita lihat saja yang berhak tuh yang mana. Terus ini tak ada tahap revisi ya. Tahap revisi akan terdiri dari proses berulang dari dua kegiatan, pengujian skenario dan revisi algoritma konsensus. Pengujian skenario mengacu pada pengujian stres algoritma konsensus, stabilitasnya dan konfigurasi yang diberikan skenario yang berbeda. Data yang dihasilkan dari pengujian skenario kemudian akan memberikan panduan tentang di mana dan bagaimana kita harus merevisi dan mengadaptasi algoritma konsensus untuk memastikan keamanan, meningkatkan keaktifan, dan untuk mencapai stabilitas. Oke, kita lanjut. Ini nggak banyak-banyak banget sih kayaknya. Proses yang cepat dan berulang ini penting untuk melakukan perbaikan pada algoritma konsensus untuk memenuhi kebutuhan jaringan Pi. Jadi selama fase ini, komponen blockchain dari versi node ini berisi lapisan terpusat yang akan memungkinkan tim inti dengan cepat menetapkan data simulasi dari grafik jaringan dan konfigurasi ke node yang berbeda untuk menguji berbagai skenario dan status dari berbagai node secara lebih efisien. Jaringan misalnya alih-alih hanya mengandalkan data terkini dari lingkaran keamanan untuk menguji algoritma konsensus yang hanya merupakan satu skenario. Fitur ini memungkinkan tim inti untuk membuat ratusan atau bahkan ribuan skenario quorum dengan menetapkan lingkaran keamanan yang disimulasikan ke berbagai node dalam jaringan. Skenario yang menarik juga meliputi apa yang terjadi jika separuh jaringan diisolasi, apa yang terjadi jika presentasi node dalam jaringan. Nah, sebentar ya, kita geser. Apa yang terjadi jika separuh jaringan diisolasi? Apa yang terjadi jika presentasi node dalam jaringan tiba-tiba keluar atau masuk ke dalam jaringan? Lapisan terpusat ini akan dihapus di mainnet setelah melayani tujuan pengujiannya. Oke, kita lanjut. Pada gilirannya, data yang dihasilkan dari testnet ini dapat memberi makan revisi algoritma konsensus. Pi akan menghadapi tantangan unik karena mengadaptasi dan menskalakan protokol konsensus stellar untuk memenuhi kebutuhan blockchain Pi. Misalnya, sejumlah besar peserta sangat terdistribusi. Komputer pribadi sebagai simpul penggabungan grafik kepercayaan yang dihasilkan dari penambang seluler dan lain-lain. Tahap revisi akan memungkinkan jaringan untuk menguji hal-hal seperti penskalaan perpesanan dan proses pemungutan suara dari jaringan. Maksudnya pemungutan suara jaringan dengan tetap menjaga keamanan dan keaktifan. Kegiatan merevisi algoritma konsensus memerlukan analisis data dan penelitian untuk berinovasi solusi dan disesuaikan dengan kebutuhan jaringan Pi. Oke, kita geser. Testnet langsung ya. Testnet langsung. Live testnet akan menjadi tahap ketika berbagai jenis node secara aktif melakukan tanggung jawab yang ditentukan dalam tabel di atas. Ya, lihat bagian tabel atas tadi gitu. Lihat bagian tingkat partisipasi node. Node akan dapat mengirimkan transaksi pengujian yang dicatat
pada buku besar yang didistribusikan oleh Node melalui algoritma konsensus. Tujuannya tetap untuk menguji kinerja jaringan, tetapi dengan data nyata dan lingkaran keamanan yang dihasilkan oleh penambang seluler dan aktivitas nyata peserta jaringan. Ini juga berisi proses berulang pengujian, analisis data, debugging, merevisi dan berinovasi untuk mencapai keamanan dan mengatasi keaktifan dan stabilitas. Oke. Kita geser dulu. Pak simpul. Apa hubungan antara perangkat lunak Node Pi dan aplikasi seluler jaringan? Nah, ini seru nih kayaknya nih. Pengen tahu gue juga ya. Ada hubungannya enggak gitu antara Node dan ponsel gitu, seluler atau ya gitu. Node dan aplikasi seluler tidak saling eksklusif tetapi saling melengkapi satu sama lain. Anda akan masuk ke perangkat lunak Node melalui akun aplikasi seluler. Wow, Anda. Yang berarti aplikasi desktop dan seluler mengarah ke akun Pi yang sama. Sebagai kebijakan Pi, satu orang hanya akan diizinkan untuk memiliki satu akun Pi. Dan mulai sekarang, satu akun hanya boleh menjalankan satu node. Penambangan seluler hanya dapat dimulai dari aplikasi seluler, sedangkan antarmuka aplikasi desktop dari Node akan memungkinkan Anda untuk memeriksa saldo, mengobrol, dan menonton konten media apapun di layar beranda. Apakah akun memiliki Node atau tidak mempengaruhi fungsi apapun di aplikasi seluler. Ini gue ngebaca ini ingat ke bahasa dulu Dr. Nicholas waktu diwawancara gitu. Apakah nanti setelah Open Mainnet kabarnya pakai Node, di sini kok apa ya, bisa dikatakan penambangan seluler hanya dapat dimulai dari aplikasi seluler. Ah, ini ada yang perlu gue garis bawahi di sini. Waduh, seru nih kayaknya nih ya. Soalnya kabarnya kan begitu, katanya kalau sudah Open Mainnet gitu penambangan itu pakai Node lah. Terus kan nanti misi dan visi core team untuk mengajak lebih banyak orang kan susah kalau pakai Node. Nah, ini dibahas di sini, ternyata katanya penambangan seluler hanya dapat dimulai dari aplikasi seluler. Sedangkan antarmuka aplikasi Pi desktop dari Node akan memungkinkan Anda untuk memeriksa saldo, mengobrol dan sebagainya ya, kayak gitu. Nah, ini kemarin kan ada pembaruan dari Pi browser untuk bisa dipergunakan di Node gitu. Nah, itu mungkin Pi browser, tapi kalau untuk penambangan di sini dijelaskan sama core team itu di ponsel ya. Ah, jangan-jangan nih bener nih apa yang dikatakan dulu. Nanti gue tarik ke sini lah ya, apa videonya itu kan, video gue yang pernah ini itu wawancara Dr. Nicholas, katanya mengatakannya penambangan apa sih namanya, tren masa depannya penambangan seluler gitu. Waduh, ini keren banget kalau seumpama itu benar-benar terjadi. Karena ya walaupun ada istilah nantinya inflasi gitu, gue juga nggak tahu ya gitu kan. Kalau misalkan banyak orang yang gabung gitu kan, nanti gimana, poinnya bakal banyak dan semua orang akan bisa gitu kan. Gue nggak tahu kalau soal kesananya nanti. Cuman kan karena mungkin saat ini gitu loh, orang-orang masih banyak yang belum tahu Pi gitu ya. Nggak tahu lah ini apa bersifat sementara atau bersifat selamanya ya. Yang jelas di sini dikatakan penambangan seluler hanya dapat dimulai dari aplikasi seluler gitu. Jadi ya apa sih namanya, nggak tahu di Node bisa atau enggaknya, kan itu jelasnya di situ ya. Nggak bisa di Node mungkin, atau barangkali ada salah dari pemahaman gua atau tafsir gua, silahkan komen aja ya. Maklum ini mah cuman asumsi gua aja gitu. Oke, kita lanjut ya, geser. Apa dampak Node pada perangkat saya? Akankah ini menguras CPU dan baterai saya? Nah,
Jika Anda tidak mengaktifkan bagian node atau supernode, dampaknya minimal. Sangat sedikit CPU, memori atau lalu lintas jaringan yang harus dikonsumsi, membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Mengaktifkan fungsionalitas node atau supernode akan menggunakan CPU, memori, hard drive, dan sumber daya jaringan. Selama testnet, kami akan mengumpulkan data untuk lebih jelas menentukan dampak menjalankan node pada perangkat tertentu. Oke, kita lanjut dulu. Akankah ada hadiah untuk menjalankan pinode? Nah, ini yang kemarin ditanyakan ini ya sama Pak Ardiauto kalau nggak salah ya. Itu mudah-mudahan Pak Ardiauto nih kalau tidak salah pokoknya Pak Ardi lah ya namanya, gue lupa gitu. Mudah-mudahan nonton nih, nyimak video ini ya gitu. Ini akankah ada hadiah untuk menjalankan pinode? Nah, di sini jawaban dari core team langsung ya. Salah satu tujuan testnet Pi adalah untuk menentukan apa jika ada hadiah yang harus ada untuk menjalankan node. Meskipun kami mengumpulkan data relevan yang diperlukan untuk menentukan mekanisme insentif yang paling tepat, tidak akan ada hadiah penambangan untuk node testnet. Oh, nggak ada tuh ya. Ya gue nggak tahu lah, cuman dengar-dengar gitu loh, dengar-dengar itu kan jadi kita jadi bisa lebih berkontribusinya lebih gitu kan kalau menggunakan node tuh, yang pernah kemarin sempat ada kabar. Terus akan meningkatkan hasil tambang ya, kalau tidak salah seperti itu. Tapi kalau untuk ada hadiah atau enggaknya, ini core team mengatakan tidak ada hadiah ya gitu kalau kita juga menggunakan node. Oke, apakah perangkat lunak Pi node sumber terbuka? Komponen blockchain dari node akan bersumber terbuka. Kami sedang dalam proses merapikan repositori GitHub sehingga kami dapat melanjutkan dengan sumber terbuka. Kami bertujuan untuk menyimpan daftar masalah terbuka langsung di repositori GitHub yang dapat dikontribusikan oleh anggota komunitas. Jika mereka mau, pantau terus, kata core team ya. Oke, kita geser. Oh, udah. Kirain gua masih banyak nih, taunya udah ya. Ya sedang lah kalau setengah jam ya. Itu setengah jaman nih, udah. Oke. Jadi gitu ya. Ini gue nggak bisa menyimpulkan karena gue pribadi kan nggak pakai node, juga nggak ngerti lah, orang gaptek, orang kampung yang pendidikan rendah. Cuman pengen belajar juga gitu kan. Nah, barangkali nih khususnya bagi pioner yang kebetulan lagi nonton atau nyimak video ini gitu loh menggunakan node, ya boleh sharing, bagi-bagi informasi ke pioner yang lain di komentar ya gitu. Nanti siapa tahu bisa membantu lah ya sebagai informasi tambahan gitu dari core team, seperti itu ya. Oke, thank you buat semuanya nih. Gue cuman sekali lagi menegaskan, gue cuman di sini cuman sebagai perantara informasi ya. Syukur-syukur udah pada tahu, syukur-syukur banyak pioner yang gabung di Twitter sehingga bisa melihat langsung, membaca-baca langsung. Nah, jadi kalau misalkan ada yang belum, ya ini gue bacain di sini ya. Itu juga gue niatnya cuman sebatas ya menginformasikan atau menyambung lisan lah. Kalau bahasa simpelnya ya, sambung informasi dari core team membagikan ke pioner yang lain. Oke. Perkara kalau misalkan gue ada salah ucap, salah kata, salah tafsir, harap dimaklumi ya. Jadi mohon diluruskan seperti itu ya. Oke, buat yang stay selalu channel Mang Adun, thank you. Yang baru gabung, selamat bergabung. Terima kasih buat semuanya yang udah like, comment, subscribe ya. Tetap semangat, sehat selalu, dan aktivitas seperti biasa diberikan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Oke, udah ya. Ini udah lumayan panjang, tapi nggak panjang-panjang banget. Thank you buat semuanya. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti dilanjut lagi di informasi-informasi Pi Network lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.